Perkenalkan lur, nama saya Icang, tukang nasgor bawah hati. Saya terpaksa mengalor film ini karena stok beras di rumah menipis ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film baru berjudul Hex tahun 2022. Bergenre action horror, film ini bercerita tentang 5 orang yang melakukan olahraga terjun payung dan membentuk sebuah formasi yang katanya terkutuk. Sampai akhirnya salah satu dari mereka tiba-tiba menghilang begitu saja dan kejanggalan demi kejanggalan pun terus terjadi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita tebak-tebakan dong dari dulurku Sakwina Meka ya. Duri apa yang bisa digoyang? Ayo, jawabannya duri dam dam, duri dam, duri ya. Pada suatu ketika di Amerika, sekelompok orang melakukan olahraga terjun payung dan membuat formasi yang cukup berbahaya di udara. Selain itu, scene juga menunjukkan gambar-gambar tengkorak dan juga jari yang disayat sampai meneteskan darah, seperti sedang melakukan ritual satanik. Tiba-tiba satu orang penerjun payung parasutnya kusut di udara hingga akhirnya dia pun tewas terjatuh di tanah. Tak lama kemudian seseorang datang mengambil alat pengukur ketinggian atau altimeternya. Yang anehnya jarum berubah dari angka 0 ke angka 1. Padahal si korban sudah ada di darat ya kan, harusnya angka 0 lur. Dan inilah kutukan. 10 tahun kemudian, mbak-mbak bernama Sarah baru gabung berterjun payung di Elsinore Skydiving, California, Amerika Serikat. Orang-orang sebayanya pun mengajaknya ikut gabung ke geng mereka agar bisa terjun payung bersama. Mereka adalah Wade, Evan, Lisa, Greg, dan juga cowok paling sok keren di sana yaitu Payson yang berusaha merayu Sarah. Tapi mau dideketin kayak gimana juga, tetap aja Sarah menolak Payson mentah-mentah. Selain itu di Elsinore juga ada bapak-bapak bernama Chris yang terlihat emosian banget lur. Menurut orang-orang di sana, dulu Chris adalah penerjun payung yang sangat hebat, tapi sekarang sudah pensiun dan hanya bantu-bantu merapikan parasut saja. Yep. It's Chris. Pretty badass back in the day. We need a sixth, Lisa. And she's the one. A group of us are going to church later, so I'll see you there. Setelah itu Sarah silaturahmi ke rumah ibunya Diana yang sudah lama tidak bertemu. Hubungan mereka agak renggang karena sempat bertengkar hebat sebelum Sarah kabur dari rumah. Dan selama ini Sarah hidupnya nomaden atau sering berpindah-pindah tempat yang membuatnya tidak punya teman banyak. Setelah hubungan mereka mulai membaik, Sarah pun menceritakan tentang Payson and the gang yang mengajaknya terjun payung, dan Diana menyuruhnya untuk menerima ajakan itu karena mungkin Sarah bisa berteman dengan mereka. Sarah pun akhirnya mengikuti saran ibunya untuk bertemu Payson dan teman-temannya yang akan melakukan terjun payung sangat-sangat beradrenalin dari tebing yang gak tinggi-tinggi banget. Mereka semua pun senang melihat Sarah bergabung kecuali Lisa yang dari awal memang tidak begitu suka melihatnya. Ternyata maksud Payson mengajak Sarah bukan hanya untuk berteman tapi juga untuk melakukan hex, yaitu formasi terjun payung yang harus berjumlah 6 orang. Dan konon katanya formasi hex adalah formasi terkutuk. Setelah dipikir-pikir, Sarah pun akhirnya menerima ajakan Payson melakukan hex besok pagi. Finally have 6 people. Should try the hex. What's the hex? Always wanted to do. We need 6 people. See you in the morning. Keesokan harinya mereka semua kembali ke Elsinore dan mulai menyiapkan peralatan terjun payung. Greg mengatakan sesuai namanya yaitu hex atau kutukan. Rumornya beberapa orang sampai meninggal setelah mencoba formasi itu. Tapi Payson dan kawan-kawan tetap mau mencobanya karena menganggap rumor itu hanya sekedar tahayul belaka. Setelah persiapan selesai, mereka pun naik pesawat sampai ketinggian yang sesuai. Meskipun belum memiliki pengalaman terjun payung dengan formasi, tapi Payson menunjuk Sarah untuk berada di posisi tengah-tengah saat melakukan hex nanti. Sebelum melompat, terlihat altimeter milik Payson rusak yang sebenarnya bahaya banget ini lur, karena alat itu untuk mengira-ngira kapan dia harus membuka parasutnya ya kan. Setelah itu ketika pesawat sudah mencapai ketinggian yang cukup, mereka semua pun terjun dan mulai membentuk hex. Your altimeter's sticking. It's alright. Eyes can be my altimeter. Let's do this!
Alhamdulillahnya mereka semua bisa mendarat dengan selamat walaupun heksnya gagal karena Sarah sempat panik dan salah gerakan ketika putaran dilakukan. Sarah pun akhirnya resmi masuk circle pertemanan mereka dan malam itu akan party-party. Sebelum pergi dari sana, Payson pun mendatangi Chris dan mengatakan jika mereka bisa melakukan formasi lebih baik lagi. Lalu terlihat jarum altimeternya yang tiba-tiba bergerak sendiri padahal dia sudah mendarat, lur. How'd it go? We can do better though. Ketika party, Payson memutuskan untuk mengulang hex esok hari dengan mengatur posisi masing-masing teman-temannya. Sedangkan Payson sendiri akan berada di tengah-tengah. Di sana Sarah juga sempat ngobrol dengan Chris yang menganggap hex sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan hanya segelintir orang di dunia yang mampu melakukannya. I'm gonna run a hex again tomorrow. No mistakes. I'm gonna be taking the center. X is a tough formation. For people in the world that can pull that off. Keesokan paginya mereka kembali bertemu di Elsinore untuk mengulang formasi hex. Ketika pesawat sudah mencapai ketinggian 12.000 kaki atau 3,7 meter, mereka berlima pun lompat dan melakukan hex yang terus dipandu oleh Payson. Tapi yang terjadi, mereka semua pun sangat terkejut karena tiba-tiba Payson menghilang begitu saja di udara tepat ketika hex berhasil dilakukan. Mereka pun langsung melapor pada bapak pemilik Elsinore yang sudah pasti nggak percaya omong kosong tersebut. Karena selama 22 tahun tempat itu dibuka tidak pernah ada seorang pun yang menghilang di udara. Setelah itu mereka berlima mencari Payson, dibantu sang pemilik yang mengerahkan timnya sampai maghrib, namun dia masih tidak ditemukan. Tak lama kemudian seorang detektif yang kita sebut saja Pak Ijo mengira Sarah dan teman-temannya lagi kobam karena jelas-jelas di video GoPro yang ditempel di helm mereka masing-masing, Payson memang tidak sedang bersama mereka. Nah kan gimana coba? Masa lima-limanya halu kan nggak mungkin, lur. Your friend's not on any of these videos. Setelah insiden itu mereka semua pun pulang dari Elsinore. Lalu malam harinya ketika Sarah tidur, dia mendapatkan mimpi buruk di mana tali parasutnya kusut saat terjun payung. Sarah pun langsung terbangun dan menuju ke dapur karena dia mendengar suara orang dan juga listrik konslet yang ternyata berasal dari ovennya. Lalu tiba-tiba muncullah sosok Payson di jendela dengan darah memenuhi wajahnya. Di lain tempat, Wit yang lagi kobam sedang pipis dan lagi-lagi sosok Payson muncul di depannya. Yang anehnya dia menjatuhkan altimeternya. Setelah kejadian mengerikan itu, mereka pun berkumpul di Elsinore untuk melakukan terjun payung. Sarah menceritakan tentang mimpi horornya semalam dan Wade juga menunjukkan altimeter Payson yang dia temukan. Lisa yang merasa mereka berdua hanya terlalu parno pun ngambek dan tidak ikut terjun hari itu. Seperti biasa mereka naik pesawat sampai di ketinggian yang sesuai dan sebelum melompat Evan mengaku dirinya juga mimpi bertemu Payson yang mengatakan jika Evan akan menjadi korban selanjutnya. Mendengar itu Sarah pun menganggap bisa jadi Lisa benar. Itu semua muncul karena mereka masih kepikiran Payson saja. Lalu ketika pesawat sudah mencapai ketinggian yang cukup, mereka semua pun lompat sendiri-sendiri kecuali Evan yang terjun bersama Sarah. Tapi tiba-tiba naasnya Evan telah meninggal karena terkena serangan jantung di udara dan lagi-lagi Sarah melihat sosok Payson di sana. Setelah polisi mengurus mayat Evan, Sarah pun pulang ke rumahnya bersama Greg. Dia melihat foto-foto ayah Sarah yang telah lama meninggal, yang ternyata juga seorang penerjun payung senior dan sudah membuat banyak formasi-formasi terbaik. Mereka berdua pun ngobrol ngalor ngidul dan ya, aslole lah akhirnya. Heard so many awesome stories about him. Free fly formations ever. Unexpected.
Saat mereka berdua tidur, Sarah kembali terbangun karena mendengar suara gemuruh yang sama seperti sebelumnya. Dan terlihat altimeter patient berada di meja kamarnya yang jarumnya kembali bergerak. Sarah yang merasa ada seseorang di luar pun pergi mengeceknya dan ternyata pintu rumahnya sudah terbuka. Tiba-tiba pintu pun tertutup sendiri dan terdengar Greg yang berteriak histeris dari dalam kamar. Karena ternyata sejak kedatangan Sarah, satu orang telah menghilang dan dua orang lainnya tewas secara janggal. Detektif Paijo pun menduga ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh Sarah karena Greg meninggal di rumahnya dan malam itu tidak ada orang lain di sana. Bahkan Lisa juga menyalahkan Sarah dan menduga dialah pelaku dari semua kejadian itu. Are you sure there's nothing else you want to tell me? I've told you everything. I don't know what your deal is, but there is something very wrong with you. Lisa! What the hell is your problem? Stay the hell away from me. Karena mengira ini semua ada sangkut pautnya dengan formasi Hex, Sarah pun ditemani Wade bertemu ibunya Diana yang mengerti hal-hal dunia goib. Sarah menceritakan tentang dirinya yang diduga sebagai pelaku hilangnya Payson dan juga dua temannya yang tewas tanpa menceritakan apa-apa tentang Hex. Lalu Diana pun menyuruh Sarah dan Wade mencari posisi yang paling nyaman dan mulai membaca mantra. Setelah Sarah memusatkan pikirannya, dia mendapatkan flashback ketika baru memulai lompatan Hex tepat sebelum Payson menghilang, yang ternyata saat itu sempat terjadi gangguan di pesawat. Sarah pun akhirnya terbangun dan menjelaskan apa yang dia lihat barusan. Mendengar itu, ibunya langsung terkejut karena Sarah berani melakukan Hex, yang ternyata ayahnya juga meninggal setelah melakukan formasi tersebut. Dulu hanya ada satu orang dari tim ayahnya yang selamat, sementara yang lainnya tewas dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Setelah insiden itu, beberapa penerjun payung mencoba melakukan Hex, tapi mereka semua juga tewas. Watch the video of his death over again to see what went wrong. Why didn't you ever tell me any of this? I'm dealing with your father's death. I'll necessarily die in a skydive, but it never ended well. Unexplained deaths? All but one of your father's team. Karena masih belum dapat solusi, Sarah dan Wade pun pergi ke rumah Lisa untuk memperingatkannya tentang efek dari Hex. Yang bisa jadi alur ya, pesawat yang mereka tumpangi ketika akan melakukan Hex sebenarnya meledak di udara saat itu. Intinya mirip-mirip Final Destination, mereka semua mendapatkan kesempatan kedua karena selamat dari insiden yang seharusnya terjadi. Jelas Lisa yang memang sudah muak dengan itu semua langsung mengusir Sarah dan juga Wade. Lalu ketika Lisa akan ngudut sambil denger musik dangdut hardcore untuk menghilangkan rasa gelisahnya, tiba-tiba listrik di rumahnya mati, knob kompor gasnya berputar sendiri dan terdengar suara yang terus memanggilnya. Ternyata itu hanya ada di dalam pikirannya saja. Namun di luar rumah, betapa terkejutnya Sarah melihat Payson yang berdiri di jendela Lisa. Di saat yang sama, Lisa yang akan merokok dan menyalakan koreknya tiba-tiba. Sudah pasti polisi menduga Sarah adalah pelaku dari semua itu karena dia selalu berada di setiap kematian yang terjadi. Setelah itu Wade mencoba mencari petunjuk dengan melihat foto-foto lama di bar dan menemukan kejanggalan dari foto tim penerjun ayahnya Sarah, yang salah satunya adalah Chris. Itu artinya Chris lah satu-satunya orang yang masih selamat setelah melakukan Hex. Dad's old team, isn't it? Does anybody look familiar? Mereka berdua pun langsung OTW ke tempat Chris dan bertanya tentang Hex. Chris mengaku dia pernah mengalami cedera berat setelah terjun payung pertamanya dan hampir meninggal dunia. Akan tetapi dia membuat perjanjian dengan iblis udara bernama Lanitro untuk menciptakan formasi Hex, di mana orang-orang yang melakukannya akan tewas untuk ditumbalkan dan sebagai gantinya Chris akan mendapatkan nyawa mereka. Atau dengan kata lain, Chris akan hidup abadi. Meskipun perjanjian Hex hanya satu kali, namun kematian selalu terulang karena banyak orang yang penasaran untuk melakukannya. Dianggap challenge gitulah lur ya, padahal buat tumbal ke iblis ya kan. Nggak pakai babi, Wade pun langsung memukulnya keluar mobil dan akan menembak Chris dengan shotgun miliknya. Tapi tiba-tiba Lannister took their soul and he created it. I was given freedom. Freedom from death itself. Flying son of a bitch!
Wade pun mati seketika terkena laras shotgun yang meledak karena saat itu adalah giliran kematiannya. Setelah itu Chris mendekati Sarah dan tiba-tiba dia mendapat flashback di pesawat sebelum lompatan Hex, yang mana saat itu Sarah diminta Payson untuk membuka pintu pesawat. Open the door. Saat Sarah tersadar, Chris pun menjelaskan jika sebenarnya saat ini pesawat yang Sarah tumpangi sedang terkena kecelakaan di udara. Itu artinya apa yang Sarah lakukan sekarang hanya berada di dalam pikirannya saja, dan kenyataan sebenarnya adalah Sarah masih berada di pesawat itu. Chris pun menyarankannya untuk segera terjun payung menggunakan altimeter milik Payson agar bisa segera menyadarkannya kembali ke dunia nyata dan cepat-cepat kabur dari pesawat yang akan meledak. You are not where you think you are. Jason's altimeter. Do you have it? Mulai dari sini kita sebut dunia Sarah di pesawat itu kenyataan, sedangkan yang di darat itu dunia mimpi ya lur. Mendengar itu semua, Sarah pun gercep OTW ke pesawat untuk melakukan terjun payung. Sementara itu di dunia nyata pesawat yang ditumpanginya meledak dan teman-temannya pun tewas satu persatu dengan cara yang sama seperti di dunia mimpi. Greg lompat dan tersangkut seatbelt sampai mematahkan tulang-tulangnya. Evan terkena serangan jantung, Lisa terbakar hidup-hidup, sedangkan Wade wajahnya tertusuk besi. Di dunia mimpi, Sarah akhirnya naik ke pesawat dan sudah bersiap dengan kostum terjun payung lengkap dengan altimeter milik Payson. Sampai akhirnya Sarah pun kembali ke dunia nyata, dan tepat ketika dirinya dan Payson melompat, pesawat pun langsung terbakar. Alhamdulillahnya parasut yang awalnya kusut berhasil terbuka dan Sarah pun mendarat dengan selamat. Tak lama kemudian Sarah didatangi oleh Payson yang dengan santainya bertanya kenapa Sarah masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sarah pun hanya bisa terdiam dan mengingat perkataan Chris, di mana pikirannya sekarang terbagi dua, yaitu dunia mimpi dan dunia nyata yang berada di pesawat. Itu artinya Sarah yang mendarat dengan selamat sebenarnya masih berada di dunia mimpi, sedangkan di dunia nyata Still don't know. ternyata Sarah masih berputar-putar di udara dan akhirnya tewas terjatuh karena parasutnya kusut. Dari kelima orang itu hanya Payson lah yang berhasil mendarat. Dia mengambil altimeter di lengan Sarah yang menunjukkan angka 5, yang mana maksudnya adalah 5 korban. Setelah itu tiba-tiba Chris pun muncul karena ternyata selama ini dia bekerja sama dengan Payson, yang tak lain tak bukan adalah sang iblis udara Lanitro. Gullible. Just like her dad. And maybe I can show you around. Soon, Lanitro. Buyar, sungguh ending yang sangat membulatkan ya. Dari awal sampai pertengahan bikin penasaran, tapi dari pertengahan ke endingnya kok begini.